Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Working Together in Humanitarian Circle. Gak bisa deh, belum aja. Bentar kak. Halo, Assalamualaikum. Salam. Lagi di Elboa kak ya? Iya, Mas Elvo. Ini Sony di kakak nggak ada gambarnya? Oh ya? Ngeblank. Masa sih? Ini aku ada. Masih hitam. Masih hitam. Mm-mm. Sekarang juga masih hitam. Masih. Loh, coba di videonya nggak? Gara-gara videonya nggak? Diklik videonya karena gara-gara videonya nggak? Aku ada kelihatan. Kakak kelihatan? Enggak, masih hitam juga sih di kakak. Kelihatan nggak? Masih hitam sih. Gimana ya? tapi tadi tuh kelihatan. Nah, tapi sekarangnya yang hitam. Nggak, ini kelihatan banget. Jelas. Oh iya, ini ada Mas Fuad. Halo Mas Fuad. Mas Fuad boleh ketikin di komentar ini video kita berdua kelihatan atau salah satu aja kelihatan, Mas? Oh, Atau makanya coba masuk lagi aja deh di live. oke. Lagi ya. Halo guys, kalau misalnya gambar aku kelihatan, tolong komen dong. Karena dari tadi katanya ada gambar aku nggak kelihatan, videonya nggak kelihatan. Zain, masih sama aja. Di sini sinyalnya kurang jelas kakak, Kak Azizanya. Dari celik pikirkan. Kau begitu curiga. Jami. Aku tetap cinta walau tak halo. Alhamdulillah HP baru. Mister Adit kelihatan nggak wajahku? Katanya sih ke wajahku nggak kelihatan.
Oh iya, tapi ini sinyalnya aman nggak? Kelihatan. Nggak kelihatan. Betul. Aku nggak pakai headset sekarang. Ya, ini kata Aku khawatirnya agak temanku kedengaran berisik-berisik soalnya di kafe. Aman. Aku udah pakai ini kok. kita mulai Paket Kak. data. Tadi pakai wifi di sini sih, tapi ternyata kurang bagus sinyalnya. Siap. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Oh iya, iya. Ternyata jaringan aku tadi yang jelek. Dan juga nanti yang bakalan nonton reelsnya. Saya akan bacakan untuk lawan Boleh. bicara hari ini yaitu Kak Adita. Itu sarjana pertanian, Masih. peternakan, perkebunan, sayur. Sarjana pertanian kan? Pertanian. Peternakan guys. Kalau pertanian itu SP aja nggak? SP2. Enggak. Bukan. Ya, SP kan ya. Ya, magister peternakan. Oke. Dan ini juga Kaziza merupakan sarjana pertanian ya kalau ini kalau pertanian. Mau peternakan juga. Oh ya, tadi mau peternakan. Dan di sini juga kelihatan jelas biodatanya ya untuk riwayat organisasi yang pernah diampu Kak Aziza, mungkin ada juga sekarang sampai masih ya. Itu Paskibraka sampai ke Mata Garuda ya, Mata Garuda Jawa Barat sampai ke Mata Garuda LPDP 5.0, 4.0. Apa nih? 4.0, 5.0 ya. Prestasinya banyak banget ya teman-teman. Terutama di sini saya salutnya juga di bagian pengalaman volunteering ya. Volunteeringnya itu kayak gerakan menabung gitu kan, pengajar saat pandemi, banyak banget. Volunteer semua alias dunia kerelawanan. Publikasinya juga ada ini dan juga pengalaman kerja yang luar biasa banyak banget. Dan terakhir katanya di Asar Humanity ya. Nama instasinya Asar Humanity sebagai admin dan traffic management Kesatria. Kesatria berarti apa? Itu Kesatria? Pahlawan? Oke Kak, suaranya nggak kedengaran di sini Kak. Iya. Nah itu sih profil singkat dari lawan bicara kita hari ini. Jadi hari ini kita topiknya tentang working together in humanitarian circle. Gitu. Jadi kita ngomong tentang bekerja bareng di bidang kemanusiaan. Gitu. Nah ini tidak lepas dari adanya kerelawanan. Ini itu adanya sukarelawan seseorang yang membantu bersama kita bukan tujuan karena uang aja, tapi juga ada misi kemanusiaan. Dan kita juga akan bakalan banyak ini nih ngobrolin tentang gimana Kak Aziza dulu, kalau nggak salah ya pernah cerita sama saya juga, dan saya pengen juga teman-teman lain tahu untuk Kak Aziza pernah cerita bahwasanya dia pernah waktu saat pandemi ngikutin kegiatan volunteer. Benar nggak sih Kak? Waduh, ini nggak kedengaran lah. Apa kecil banget ya? Bentar. Mungkin headsetnya kali Kak. Nggak pakai headset atau apa boleh. Kak Aziza suaranya nggak kedengaran. Oh ya, boleh. Nah, sekarang baru kedengaran. Nah, tadi pakai headset ya? Oh alah, pantas. Jadi aku nggak kedengaran apa-apa ya. Jadi, ya itu. Kita mulai dari sisi kerelawan dulu ya. Halo, Son, ini suaranya lebih jelas nggak? Ini tuh menurut kakak ya? Oh ya, tadi ke mute, sorry. Secara general dulu.
kalau Tadi misalnya commute sih. tanpa adanya relawan itu dunia masih Iya. bisa baik-baik saja nggak sih? Iya. Kenapa tuh? Enggak ya. Karena saya yakin ya, Mak, di sini kan kita kan sebagai manusia ya, orang-orang yang demokrasi, orang-orang yang sosialis ya. Jadi kita tuh gak bisa hidup sendiri. Kita tuh harus berdampingan dengan orang lain. Kita tuh emang diciptakan untuk memudahkan orang lain satu sama lain di gitu. sini juga, mohon maaf ya, mohon maaf. Nah, jadi emang menurut saya sih, kalau misalnya orang lain itu pasti membutuhkan orang lainnya juga gitu. Walaupun seindependen apapun orang tersebut, pasti Udah dia kita membutuhkan ngobrolin orang apa? lain. Seperti itu. Oke, soalnya kebesit aja gitu, kayak di TikTok kan ada jadi independent woman dan sebagainya gitu. Barusan salut sih sama orang. Iya, betul. Nah, di sini terkait dengan kepemimpinan gitu kan. Iya. Bisa bilang di salah satu kan bisa Betul. dia kayak aja. Soalnya mohon maaf nih suaranya di kakak nggak kedengaran. Tiba-tiba suaranya hilang. Iya, masuk. Oh ya, masuk. Ada suaranya. Sekarang udah jelas. Nah, balik ini tadi kita bahas suaranya ada tapi kecil. Nggak tahu nih teman-teman yang dengar boleh di komentar ya. Ternyata suaranya kedengaran jelas atau enggak? Ya, dunia ini itu tanpa ada kerelawan itu belum bisa dengar sekarang. Belum bisa sebaik itu. Tapi ini aja perlu kerelawan yang banyak. Nah, terus kita ngomong tentang kerelawan. Selamat sore. Selamat sore. Di luar sana itu kan ada dua kepentingan. Pertama dia ada sisi kemanusiaannya, kepentingan untuk memberikan manfaat pada manusia. Ada yang kepentingan ya udah diri sendiri aja dulu. Ya, kadang-kadang juga dia fokus ke diri sendiri aja, nggak mau bermanfaat pada orang lain. Nah, dari sisi ini apa sih sebenarnya esensi dari manusia hidup di sini menurut Kak Aziza sebagai seorang kerelawan? Udah jelas. Baik. Aku pernah dengar quotes ini ya, menolong maka tertolong. Nah, jadi dan aku juga udah pernah ini suaranya udah jelas belum? Oke. Nah, jadi tuh aku pernah ya mengalami ini dari aku sekolah. Mungkin dari aku kecil karena aku nggak sadar gitu ya. Ya anak-anak kecil mana lah tahu orang menolong gitu ya. Cuman pas aku udah kuliah, aku tuh ngerasa banget yang namanya menolong maka tertolong itu. Jadi tuh waktu kuliah kita pernah ya misalnya membeli dagangan orang yang sebenarnya kita nggak butuh itu gitu loh. Nah, jadi tuh memang tapi suatu saat kita lagi butuh juga, orang tuh sebenarnya juga nggak butuh apa yang aku jual loh waktu itu. Misalnya aku cuma mau beli beli gorengan misalnya sama nenek gitu. Cuman karena aku pengen ngebantu, karena aku tuh kasihan. Nah, suatu saat aku juga lagi nggak ada dalam tanda kutip aku lagi keuangannya lagi menipis. Tiba-tiba tuh ada yang beli. Aku dulu jualan kayak aksesoris handphone waktu kuliah S1. Terus tuh juga jualan jilbab. Dosen-dosenku tuh pada ngeborong gitu loh. Dan ngeborong itu tuh ngasihnya lebih. Bahkan misalnya aku jualan cuma 30.000 satu jilbab 35, dia mesen tuh kayak ngasihnya lebih. Terus tuh ngasih makan. Terus tuh ngasih kayak Masya Allah sekali gitu loh. Dan aku tuh ngerasa ya esensinya manusia kita memang
apa ya, sebagai makhluk kita emang harusnya ada interaksi satu sama lain, karena kita kan makhluk hidup ya, ada interaksi satu sama lain, menolonglah maka kita akan tertolong kayak gitu. Ya walaupun sekedar kita bertanya kepada orang, nanya jalan. Nah kita ditunjukkan jalan yang benar, itu udah esensinya kita sebagai manusia menunjukkan ke arah jalan yang benar. Kita tuh jalan aja itu apa ya, kita telanjang doang. Kenapa? Karena yang pertama kita beli baju butuh orang, butuh interaksi sama orang, butuh kenalan sama orang, kita harus punya jalin relasi dan sebagainya gitu. Itu sama tadi tuh kayak quotes gitu kan. Apalagi yang terkadang orang mikir nih kan, konteksnya gini, mereka nggak mau membantu misalnya ada beberapa orang ya, kita nggak secara general orang, namun ada beberapa oknum yang seperti ini, aku nggak mau ngasih pengamen atau pengemis kalau dia dikiranya masih sehat. Menurut pandangan kakak gimana kalau orang tuh kayaknya masih sehat-sehat aja, cuman kita bantu juga? Oke. Sebenarnya ya, kalau ngebantu pun kita niatnya ngebantu karena dia sedang meminta bantuan, bukan kita ngebantu karena dia sedang sehatnya. Jadi tuh kayak ada dua esensi sih, kayak kita ada dua sudut pandang di sini. Yang pertama itu kita nilai dari fisiknya, oh aku nggak mau ngasih karena dia masih sehat, dia masih jaga. Tapi di belakang itu mungkin ada orang lain yang berpikiran, oh dia minta, dia masih sehat, dia masih jaga, tapi dia menggugurkan kayak rasa malunya untuk meminta, rasa malunya sebagai orang yang masih jaga. Mungkin di rumah dia lagi nggak ada beras gitu loh, dia udah kepepet, udah nggak tahu mau kerja apa lagi, makanya dia minta bantuan kepada orang lain. Nah sebenarnya aku tipikal orang yang kadang-kadang menjadi si A yang pertama, yang aku berpikir kayaknya aku nggak perlu bantu karena dia masih gagah, masih sehat gitu kan. Kadang aku jadi si B gitu, yang ya udah deh nggak apa-apa, kasih aja gitu. Sebenarnya dari dua sisi ini aku nggak ada bilang si A salah dan si B benar, atau si B salah si A benar, enggak. Cuman tuh memang tergantung dari, kalau aku tuh tipikal orang yang suka main hati, yang kemudian aku baru pakai logika. Nah kalau misalnya aku udah main hati, ya memang cewek sih, kalau misalnya aku udah main hati itu biasanya ya udah deh aku kasih aja. Tapi kadang tuh kayak aku berpikir, kalau misalnya kalau misalnya udah berkali-kali lihat orang yang sama, misalnya ya orang yang gagah tadi udah berkali-kali nih minta, misalnya hari ini pengemis datang ke aku kasih, terus besok, tapi kan dia kan lupa ya sama orang yang pernah ngasih dia tuh, mungkin dia lupa, besok dia minta lagi ke aku, terus kayak kemarin kan dia udah ini ya, masa dia di sini lagi, dia minta lagi gitu kan, emang dia butuhnya tiap hari ya, mikirnya gitu kan, kayak dia nggak coba usahain lagi, nggak deh tahan dulu gitu. Nah kadang aku kayak gitu, dan ini aku sekedar cerita juga, iya lihat konteks, aku pernah waktu itu di Bandung, aku sampai muter balik motor, kan udah jauh nih motor aku, jadi tuh waktu itu aku alhamdulillah aku kuliahnya waktu itu di Universitas Pajajaran. Nah di dekat kampus aku itu ada seorang pengemis yang bawa anak kecil waktu itu kan, dan anaknya itu kayak tertidur, tapi aku nggak tahu entah tertidur entah pingsan gitu loh. Posisinya tuh lagi panas-panasnya matahari, terus tuh anaknya tuh di pinggir jalan tuh kayak posisi tidur kayak gitu, dan itu masih bayi gitu kan. Bapaknya tuh bawa keranjang, kayak keranjang pemulung gitu, tapi di pinggir jalan. Aku keselnya, kenapa dia mulu ngajak anaknya gitu loh. Tapi aku pikir, kalau misalnya mungkin dia di rumah gak ada orang yang jagain anaknya, makanya dibawa sama bapaknya. Jadi aku berpikir jalan ya, aku kasihan. Terus aku muter balik, aku muter balik sampai aku beli roti, aku beli makanan ya, buat mikirnya buat mereka. Aku muter balik, kemudian aku kasih bapaknya kan. Pas aku nyampe tuh udah banyak yang ngasih bapaknya kan, kayak makanan aku tuh udah banyak. Dia kayak ya Allah, kataku kan, ini berarti dia tuh lagi nggak butuh ini gitu. Aku tanya, Pak kenapa Pak, anaknya sakit ya? Enggak, katanya gitu. Rumahnya di mana Pak? Jauh, katanya gitu. Oh ya udah. Terus aku mikir, adanya nggak apa-apa Pak,
enggak aku nggak apa-apa katanya gitu. Oh ya udah, kalau misalnya memang nggak apa-apa kan udah aku udah kayak mastiin aja dia nggak apa-apa atau butuh bantuan sih sebenarnya gitu. Terus aku muter lagi balik, terus aku pergilah besok, tapi aku lihat dia di sana lagi dengan anak yang sama gitu loh, dengan anaknya lagi. Kayak ini dia manfaatin anaknya atau gimana sebenarnya gitu loh. Jadi habis itu Ya kan aku udah hilang, setiap nggak manusia itu kan ngerasa respect sih ada sama hati nurani bapaknya. yang wah, Ya kalau misalnya bahkan emang saya pernah dengar juga kenapa harus bos ini diperagain dengan posisi yang seperti itu gitu, biar orang bisa kayak berhenti, harimau orang bisa berhenti, itu harimau atau kurang singa semua. kan segarang-garang itu aja gitu, sebuas-buas itu aja pun dia masih mencintai anaknya gitu, alias dia juga sayang sama anaknya. Jadi kan setiap orang juga pasti kayak sejahat-jahatnya apapun ya pasti bakalan sayang, ada punya sisi bahwasanya dia baik kepada orang. Nah, terkait dengan ini Kak, dunia kita kan bicara tentang working together in human relationship, kan. Selama ini saya lihat Kakak juga banyak bekerja di dunia kemanusiaan gitu kan. Begitu mungkin ada salah satu pengalaman atau Ya, gabung di salah satu organisasi, termasuk juga yang tadi saya mention di awal ya. Mengenai organisasinya tadi adalah Asar Humanity. Mungkin bisa diceritain juga Asar Humanity itu apa, terus juga waktu itu ngerjain apa sih sebenarnya di Asar Humanity itu. Iya, jadi aku dulu baru-baru ini ya, aku kerja di lembaga yang namanya Asar Humanity itu. Nah, lembaga ini tuh memang lembaga kemanusiaan yang mereka tuh nggak hanya fokus tuh di bidang kebencanaan, tapi tuh ada beberapa bidang lain yang difokuskan, khususnya itu pendidikan, kemudian ada sosial ekonomi, ada emergensi sosial, kemudian juga ada kesehatan, kemudian ada pangan juga, sama ada air. Nah, sebenarnya apa ya, aku bersyukur sekali ya bisa kerja di dunia kemanusiaan, karena itu emang apa ya, aku tuh suka suka berinteraksi sama orang banyak gitu. Terus emang aku sukanya di apa ya, kerja di bidang sosial gitu. Ya, Awalnya tuh aku kerja di situ sebenarnya nggak langsung kerja sih, aku jadi relawan waktu itu. Waktu itu mungkin teman-teman ingat pada November tahun lalu itu ada yang namanya gempa Cianjur. Nah, itulah yang mengawali karir aku di kemanusiaan. Jadi tuh pas gempa Cianjur kebetulan aku tuh lagi tes kerja nih di Yogyakarta waktu itu. Jadi pas aku kan dari Sumatera ya, rumahku di Sumatera Selatan, kemudian lagi ke Jogja tuh lagi tes kerja. Nah, menjelang menunggu pengumuman kelulusan kerjaan ini gempa Cianjur, aku lagi nonton TV waktu itu. Terus karena aku orangnya memang udah nangis, jadi tuh pas lihat kejadian gempa itu di TV tuh, lihat korban-korban tuh aku nangis kan. Aku langsung cari informasi terkait dengan volunteer yang membantu kejadian di gempa Cianjur waktu itu. Jadi pada saat itu setelah aku lihat beberapa di IDN volunteering kalau nggak salah. Nah, kemudian tuh pas aku lihat itu, aku daftar beberapa platform kan, tapi kan mereka ini butuhnya cepet kan, kayak bagian data mereka butuhnya cepet, bagian relief butuh distribusi apa tuh cepet gitu kan. Nah, terus pas aku udah daftar di beberapa, ternyata itu tuh mereka kayak aku confirm kalau misalnya aku bisa berangkatnya hari Sabtu karena aku masih ada kerjaan gitu kan. Tapi beberapa lembaga yang aku yang aku approach itu nggak bisa nerima kalau Sabtu, soalnya udah terisi sama yang lain katanya gitu. Terus juga kita butuhnya cepet Kak gitu kan. Sampai aku komen-komen lah di IG gitu kan. Nah, cuman ada yang komen balik aku Kak DM ya gitu kan. Terus kita bagi kontak WA, terus aku bilang aku berangkat dari Bandung, kita janji bakalan berangkat bareng. Ternyata tuh dia nawarin Kak mau nggak di sini, aku nggak tahu juga sih katanya gitu kan, nggak tahu juga sih ini lembaganya yang mana sebenarnya, cuman aku daftar aja. Nah, jadi tuh cuman modal kami berdua tuh bermodalkan hati nurani sih buat join waktu itu karena ngerasa orang korban-korban juga butuh kita gitu kan, jadi sama-sama lah kita bergabung berdua. Kemudian tuh
Dan jadi volunteer tuh kita bener-bener nggak ngarepin apa-apa sih, karena tuh dari Jogja aku ke Bandung, aku nggak, di flyernya itu tuh nggak ada mereka bakalan ngasih kita menanggung makan kita, menanggung perjalanan kita, kayak kita tinggal di mana tuh memang mereka tuh nggak ada ngasih clue ya mereka bakalan ngasih apa gitu kan. Jadi tuh cuman kayak aku Bismillahirrahmanirrahim, bahwa aku lillahi ta'ala aku berangkat ke Cianjur buat misi kemanusiaan gitu. Nah, jadi pas aku sampai di Cianjur, itu tuh aku daftar cuman untuk 1 minggu pertama. Cuman aku salah isi form, tuh isinya 5 hari waktu itu kan. Ternyata tuh pas udah sampai di Cianjur, kan aku benar-benar gak punya temen ya. Aku berangkat seorang diri sampai di Cianjur, kemudian tuh nggak ada yang aku kenal gitu kan. Dan lingkungan Cianjur juga aku nggak tahu gimana. Aku benar-benar sendiri, di sana tuh nggak, ya udah gitu. Aku berbaur aja gitu. Nah, alhamdulillah pas hari kedua itu aku udah megang dapur umum, megang ya kayak aku aku ngebantu di dapur umum waktu itu. Nah pas udah 5 hari itu di dapur umum, di IC-nya itu pulang ke rumah, jadi aku diminta tolong untuk kak sementara kakak dulu yang handle dapur umum gitu kan. Nah pas aku nge-handle dapur umum itu kemudian diminta jadi PJ selama 1 minggu ke depan gitu. Tapi aku bilang aku tuh udah mau pulang sebenarnya, tapi ya udahlah nggak apa-apa, aku bilang ini untuk misi kemanusiaan aku nggak apa-apa stay di sini nambah lagi 1 minggu. Ternyata pas nambah 1 minggu nambah lagi terus, jadilah aku 2 bulan di sana. Nah aksi-aksi yang pernah dilakuin waktu itu alhamdulillah kita tuh ngebantuin makanan siap santap atau makanan siap saji untuk penyintas korban gempa Cianjur waktu itu. Per harinya itu kita pernah sampai 1.000 box per hari. Jadi tuh dari pagi sampai sore, bahkan kita tuh pernah pulang habis isya gitu, karena kan macet ya jalanan itu tuh rame pas awal-awal gempa, itu rame banget macet. Kemudian aku juga pernah alhamdulillah itu ngajar di sekolah darurat di Cianjur. Dan waktu itu tuh ada satu perkampungan yang banyak banget anak kecilnya, cuman tuh belum ada sekolah darurat di sana. Nah aku diajak sama temen kan, main ke sana, coba lihat dulu Bang Kari bisa buka kelas di sana. Ya udah aku datang terus silaturahmi lah sama para penyintas, kayak mereka tuh sekedar kita datang nanyain kabar tuh kayak senang banget, masya Allah. Cuman bawa air minum misalnya gitu, itu tuh udah seneng banget. Nggak bawa apapun tuh mereka seneng juga gitu. Pas aku datang tuh kayak anak-anak tuh pada ini kan kayak seneng, ada yang ngeliatin. Terus tuh ya udah aku bilang aku mau buka kelas nih, aku bilang gitu. Alhamdulillah yang anak-anak yang datang itu lumayan juga banyak anak-anaknya. Terus aku ngajar lah di sana lebih kurang 1 bulanan itu aku ngajar, dan alhamdulillah karena udah stay 2 bulanan tuh aku diajak untuk bergabung bersama salah satu lembaga yang tempat aku kerja kemarin untuk jadi tim kemanusiaan di situ gitu. Nah, jadi selama aku jadi tim kemanusiaan di lembaga aku yang lama itu alhamdulillah banyak ya aksi-aksi kemanusiaan, kayak kita ngebantuin air bersih buat warga itu baik di Cianjur maupun Jakarta Kota. Kemudian juga ini kalau nggak salah ada di Bogor juga. Nah, kemudian juga aku pernah juga ikut kelas kreatif waktu itu untuk anak-anak yang tinggalnya itu di Jakarta Selatan, tinggalnya tuh di atas tanah kuburan gitu loh. Jadi tuh emang itu tuh kan kuburan ya, aku juga kaget sih itu kuburan, sebelahnya itu rumah warga, dan bahkan warga itu ada yang di sebelahnya banget tuh tanah kuburan gitu loh. Pasti bercampur sama tanah kuburan. Aku pernah ikut kelas yang di situ juga ikut yang di Kampung Pemulung waktu itu, Kampung Pemulung Bintaro. Alhamdulillah Kampung Pemulungnya itu udah maju banget. Udah ada pengajian rutin, kelas rutin di sana. Terus aku juga pernah ngebantuin jadi volunteer untuk pangan sih, ngebantu pangan di pondok pesantren, terus juga untuk pangan lansia seperti itu. Alhamdulillah dan itu kalau misalnya kegiatan volunteer aku yang masih di bawah lembaga. Nah kalau misalnya kegiatan volunteer aku sendiri yang create itu dari 2019. Waktu itu teman-teman mungkin ingat ada COVID-19. Nah pada saat COVID-19 itu aku kuliah baru masuk semester 2 gitu. Nah kan aku tinggalnya di daerah 3T ya.
Jadi anak-anak di daerah 3T itu kan sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Untuk semua daerah itu sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Sedangkan anak-anak di 3T kita tuh kesusahan sinyal gitu loh. Dan untuk beli Android pun belum ada uangnya gitu. Aku ngerasain ya, aku belum punya Android itu. Aku kuliah pun semester keberapa ya? Semester kedua tuh aku belum punya Android. Aku masih pakai HP Nokia doang gitu. Nah, dan anak-anak desa tuh kayak gitu, karena kita juga susah sinyal. Jadi kalau misalnya pembelajaran jarak jauh ini diterapkan di daerah 3T, anak-anak pasti nggak banyak yang belajar gitu loh, karena mereka nggak punya tools itu. Jadi aku buka kelas waktu itu. Buka kelas, alhamdulillah nggak kena ciduk ya. Jadi buka kelas di rumah aku sendiri. Rumah aku juga jadi tuh ruang depannya itu, ruang tengahnya itu apa ya, aku emang ya kita bersihin, terus dipasangin karpet lah buat anak-anak belajar. Aku cariin juga papan tulisnya, aku minjem papan tulisnya, terus aku buka kelas belajar untuk anak-anak SD, anak-anak SMP waktu itu. Nah, alhamdulillah anak-anak itu kayak nambah-nambah. Bahkan ada ibu-ibu yang bilang kan, Kak boleh nggak kalau misalnya anak saya, kayak cucu saya ikut, katanya gitu kan. Oh ya bisa, silakan aja, aku bilang gitu. Terus itu juga, itu kan dari sisi pendidikan ya, yang membuat down COVID-19, yang membuat down sisi pendidikan. Nah, kalau misalnya dari sisi perekonomiannya, itu waktu itu di pasar. Pas aku dateng, itu kan nenek-nenek banyak yang jualan ya, orang-orang tua tuh banyak yang jualan. Tapi tuh mereka berangkatnya, misalnya bawa satu karung dengan sayur yang penuh, pulangnya juga masih bawa karung yang sama dengan kondisi yang penuh. Itu aku mulai prihatin. Jadi aku ngumpulin, aku bikin status di sosmed aku bikin status di WA waktu itu. Teman-teman barangkali ada yang mau ngebantu gitu kan, buat apa ya, melariskan jualan para pedagang lansia. Alhamdulillah itu banyak banget yang ngebantu. Yang aku tuh cuman kasih, misalnya ya, satu orang tuh aku cuman kasih 20 sampai 50 ribu, nenek-nenek gitu ya. Karena kalau untuk orang-orang desa di segitu tuh udah lumayan gede ya. Nah, pas itu tuh aku bisa kasih, pertama tuh aku bisa kasih cuman 20 amplop gitu. Aku bisa kasih 20 orang, tapi ternyata pas minggu depannya aku bisa kasih sampai 50 orang, bahkan lebih gitu loh. Yang ya, ternyata tuh orang Indonesia tuh sedermawan itu gitu loh. Dan jumlahnya tuh dari 20 ribu bisa aku naikin jadi 50 ribu, Insya Allah. Karena uangnya itu lebih waktu itu ya, karena uangnya itu lebih dari 50 amplop itu, aku bisa ngasih tetangga-tetangga aku yang emang aku rasa itu emang patut untuk dikasih ya, dalam artian orang-orang terdekat dengan aku gitu loh. Jadi alhamdulillah sekali. Keren banget. Jadi saya banyak belajar Benar-benar kegiatan yang kalau misalnya kita lihat tuh bisa melihat senyum di wajah orang lain, pasti kita senang. Suka kerjaan yang kayak gitu. Nah, tapi pengen juga tahu terkait dengan gimana sih awal ya, boleh diceritain secara eksplisit juga tentang atau jelas dari Asar Humanity ini tiba-tiba apakah langsung menghampirin kakak bilang kamu join tim aku ya, atau ada hal-hal yang lain nih yang nggak terduga menghubungkan kakak dengan Asar Humanity. Jangan dihitung lagi. Oh, ya. Jadi waktu itu aku pertama kali jadi volunteer itu di lembaga Asar Humanity. Jadi waktu itu kebetulan ini kan kayak kan sebelum berangkat kita kan minta surat tugas. Kalau misalnya kita ditugaskan untuk berangkat ke Cianjur waktu itu kan. Nah, dari itu untuk jaga-jaga juga nih, kita turun kalau nggak ada surat tugas kan kita ya takut ya diserang sama warga gitu kan, nggak ada apa ya, nggak ada keamanannya gitu. Nah, jadi dibikinlah surat tugas. Kemudian tuh surat tugas itu di grup, kan ada grupnya tuh. Nah, dari grup itu bilang silahkan menghubungi Bapak si A si B si C misalnya gitu buat surat tugas. Nah, aku tuh nggak tahu waktu itu tuh. Aku pikir itu kan masih seusia aku gitu, masih anak-anak muda gitu kan, yang emang mereka tuh punya semangat volunteer gitu, volunteering gitu kan. Jadi aku qadarullah emang langsung ngubungin tuh direkturnya atau kayak, dan aku tuh nggak tahu kalau itu direktur kan. Aku langsung aja, Kak saya Aziza besok kalau saya berangkat ke Cianjur, saya bilang gitu.
oh ya siapa Ziza katanya gitu. Terus tuh aku bilang, kak maaf saya sudah sampai di Cianjur besoknya kan, mau dijemput atau gimana? Enggak kan, nanti saya gojek aja, aku bilang gitu. Alhamdulillah tuh aku dijemput sama temenku ternyata. Terus apa namanya, pas sudah sampai di posko itu tuh kan aku ngebantuin ngepacking barang-barang dulu ya buat yang disebarin ke masyarakat gitu kan. Nah pas lagi ngepek barang tuh temenku bilang, Zah ayo lah kita keluar, masa gue di sini doang sih, cuma sehari doang lo gue nganterin lo. Kayak dia tuh emang cuma nganterin aku doang gitu loh, nggak yang memang dia niatin untuk jadi volunteer beberapa hari gitu. Nah si bapak yang tadi yang aku ceritain itu, bapak itu tuh balik ke posko, terus dia mau ganti motor, dia mau berangkat habis itu kan. Terus aku bilang, tuh ada yang mau berangkat kali. Terus aku langsung bilang, Pak saya boleh ikut nggak, saya bilang gitu. Terus bapaknya bilang, boleh tapi jauh tempatnya gitu, dan kita nggak ada motor katanya gitu. Terus aku bilang, bapak kita punya motor kok, nggak apa-apa jauh juga kata gitu. Oh ya boleh. Terus dia nanya, namanya siapa? Azizah pak kata saya gitu kan, Azizah pak katanya. Terus kata bapaknya gini, oh Azizah ini saya Diki katanya, yang Azizah WA gitu kan. Aku kirain tuh masih anak muda kan, aku kayak kakak gitu kan, kayak oh iya pak kataku gitu kan. Nah dari situlah aku kayak, pas aku mulai jadi volunteer tuh aku langsung nge-approach direkturnya gitu, padahal aku tuh nggak tahu, bener-bener aku nggak tahu sama sekali gitu kan. Nah ternyata tuh dari situ kan kayak nomor aku tuh juga di save sama bapaknya, karena aku juga nge-WA apa mau minta video, kan aku diajak tuh keliling ke Tunagan waktu itu nama tempatnya, ke daerah kayak perbukitan gitu kan, yang emang tuh susah dijangkau. Nah aku minta videonya, bapaknya tuh kayak nge-record video gitu kan, Pak saya mau videonya, aku bilang gitu kan. Oh iya nanti saya kirim. Terus dikirim lah sama bapak itu kan ke aku. Terus tuh mulailah aku dan bapak itu saling save nomor kan. Nah ternyata apa namanya, karena aku kayak pernah tuh kayak dapat tantangan ya, pas aku jadi PJDU waktu itu, jadi PJ dapur umum kan, yang pertama kali megang itu pas aku hari ke-5 jadi PJ dapur umum. Pas hari ke-5 sampai hari ke-berapa tuh kan kita kan selalu sore ya ngantar nasinya, padahal tuh emang kita masih kekurangan relawan waktu itu. Terus juga kan saya juga masih belajar ya kayak gimana nge-manage itu kan. Nah bapaknya nanya gini, kita kan di briefing semuanya kan, bapaknya nanya gini, ini yang dapur umum, kalian kalau distribusi makanan jam berapa? Jam 4 pak, jam 4 sore aku bilang gitu kan. Terus kata bapaknya, bisa nggak lebih cepat lagi katanya gitu kan, jam orang makan siang jam berapa? Jam 12 sampai jam 1 pak. Nah bisa nggak kita jam 12 atau jam 1 gitu kan, ngasih makanan ke para penyintas katanya gitu. Terus aku bilang, aku tuh kayak ngeblank juga sih, kayak ya bisa nggak ya gitu kan, kayak bisa nggak kan, kayak khawatir juga sih, bilang iya ternyata nggak bisa gitu. Tapi aku iyain dulu, diusahain deh pak insya Allah, aku bilang gitu. Terus besok tuh langsung aku ke dapurnya kan, aku bilang, Pak minta tolong bisa nggak besok jam 1 kita udah distribusi, aku bilang. Alhamdulillah tuh pas hari keberapa aku jadi PJ dapur umum, itu tuh kita bener-bener bisa jam 1 tuh kita udah selesai, bahkan sebelum jam 1 udah pernah selesai. Jadi jam 1 emang ditargetin selesai, ya udah kita langsung distribusi gitu kan. Terus pernah juga tuh kayaknya kita agak dimajuin dikit deh, dari jam 1 target aku dimajuin dikit gitu kan. Ternyata pas aku majuin dikit jam setengah 1 bisa juga gitu loh. Jadi tuh emang kita harus kerja tuh sesuai target gitu. Terus aku pernah juga selesai jam setengah 12 siang. Nah dari situ kayak mungkin barangkali kayak wah anaknya bisa nih gitu kan, kalau misalnya diajak untuk apa ya, ada target yang harus dia kejar, dia bisa nyelesain itu gitu. Nah jadi alhamdulillah setelah selesai dapur umum itu kan aku masih stay di Cianjur walaupun dapur umumnya sudah selesai. Kemudian aku mengusulkan program waktu itu. Pertama tuh aku mau collab sama salah satu lembaga juga. Aku nge-WA bapak itu kan, Pak boleh nggak saya collab sama lembaga X, aku bilang gitu, untuk ngajar mana ya, aku lupa lagi nama daerahnya, untuk ngajar. Terus oh ya boleh banget, nanti Ziza masih ditinggal sama anak-anak relawan Asar enggak gitu kan, atau udah pindah? Enggak kok, saya tetap lembaga Asar, saya bilang gitu kan. Oh ya alhamdulillah kalau gitu. Nah karena tuh ternyata aku nggak jadi kan ngajar di sana. Terus tuh aku cari tempat ngajar yang baru.
aku ketemu gitu kan. Terus aku tawarin ke bapak itu kan, Pak saya mau ngajar di sini boleh nggak ngadain kayak gini? Oh ya boleh boleh gitu. Alhamdulillah tuh kayak di ACC gitu kan sama bapaknya. Nah, dan alhamdulillah tuh kayak konsisten gitu kan, aku ngajar setiap Senin sampai Kamis selama beberapa minggu gitu kan. Nah mungkin melihat progres itu ya, jadi dan kebetulan juga di kantor itu jadi lagi butuh tenaga karena kalau lembaganya itu udah 2000, dari 2018, namun organisasi kerelawanannya itu baru 2022 sebelum gempa 10 November. Sebelum gempa, kalau gempa itu kan 23 November, nah 10 November organisasi kelembagaan itu baru dibentuk, organisasi kemanusiaan itu baru dibentuk. Nah jadi kayak masih butuh orang gitu kan buat ngebantu. Alhamdulillah mungkin melihat dari aksi-aksi yang apa ya, kayak program yang pernah aku create juga, terus juga apa ya, ya mungkin ada berkat tadi ya, mungkin ketulusan terkait yang di awal itu tadi. Alhamdulillah aku diajak untuk berarti sama-sama semuanya ngebantuin itu di dunia kemanusiaan. ada hubungannya dengan ketulusan. Kita tujuannya itu kan untuk ngebantu. Terus nanti ujung-ujungnya ya, orang ngelihat ini nih, wah ini orang bagus nih untuk diajak tim kayak gitu kan. Saya juga mendengar cerita-cerita yang menarik dari pengalaman kakak di sana gitu kan. Mungkin ada kejadian-kejadian yang memilukan mungkin, atau pengalaman-pengalaman menyedihkan, kebahagiaan itu sendiri gitu yang kakak alami di sana ketika menjadi peruntukan. Ya, bahagianya tentu banyak ya, bahagia banyak, sedihnya juga banyak gitu ya. Nah, aduh mau nangis nih gue. Ya, kalau misalnya aku dulu pertama kali ikut aksi itu kan kayak aku memaksakan diri untuk segera turun ke lapangan gitu ya, karena itu tuh masih baru-baru banget di lapangan. Itu pas turun ke lapangan tuh kayak ya Allah, aku takut. Terus aku juga mikir kalau misalnya Allah bilang kun fayakun, ya nggak ada yang nggak mungkin. Aku lihat kayak rumah itu belah dua gitu loh, kayak rumah yang gedung itu belah dua, kayak aku langsung kayak ya Allah, nangis gitu kan. Kayak aku pengen, dan aku sengaja sih ikut itu buat muasabah juga gitu. Nah, tapi pas lihat itu, terus juga tuh masyarakat, orang-orang yang kita bantu kita cuma bawa makanan loh sebenarnya. Yang bikin harunya tuh kita cuma buat makanan, sekotak makanan yang mungkin mereka makan itu entah siang dan malam mereka hanya makan itu, atau mungkin sekotak itu mereka mungkin bagi-bagi untuk berapa orang. Pas aku ngantar makanan cuma sekotak sama air minum, mereka tuh doanya masya Allah gitu loh. Mereka doa kayak ya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak, semoga sehat, semoga keluargaku sehat, semoga dilancarkan rezekinya, dilancarkan urusannya gitu kan, diberikan yang terbaik untuk apapun gitu ya, untuk akhiratnya, untuk dunianya gitu. Kayak mulai nih air mata tuh jatuh gitu kan, ya Allah ya Rob gitu kan. Aku cuma nganterin nasi kotak buat orang, tapi kayak mereka masya Allahnya gitu ya. Nah pernah juga kalau dengar cerita harunya tuh ada bapak-bapak ya gitu, dan itu aku ngasih susu kayak susu untuk tulang untuk orang-orang tua gitu. Nah terus tuh aku ngasih, bapaknya tuh nangis kan. Aku bilang, Pak kenapa nangis gitu. Dia bilang gini, Neng lama-lama ya di sini gitu. Aku bilang kenapa Pak, aku bilang gitu, saya mau pulang rencana Pak, soalnya ada kerjaan, aku bilang gitu. Bapaknya nggak apa-apa sih, aku bilang gitu. Terus bapaknya kan nangis, aku bilang aku tanya, Pak maaf Pak sebelumnya, ini memang bapaknya emang apa ya, emang terharuka, emang apa, memang ada hal yang membuat bapak nangis atau gimana Pak, aku bilang gitu kan. Si bapaknya bilang ini, bapaknya bilang sebenarnya aku tuh dulu nggak mudah nangis, kata bapaknya, tapi tuh karena aku lihat ya banyak banget orang-orang yang datang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari luar negeri, orang-orang datang kayak berbondong-bondong datang ngebantuin kami yang ada di sini. Kayaknya ternyata orang-orang tuh semuanya care ya sama Cianjur. Dan sebelum itu kayak mungkin karena bukan karena apa ya,
bukan karena bencana ini mungkin orang nggak akan datang gitu ke situ. Tapi itu ternyata setelah mereka tahu di situ ada bencana, ternyata tuh kayak dunia itu memberikan pertolongan gitu, memberikan kabar bahagia untuk orang-orang lainnya gitu. Masya Allah sekali. Terus itu juga aku kasihan waktu itu ya, ada cerita dari warga, dari anak-anak juga sih. Dia bilang gini, pas pertama gempa, aku tanya dia, pas pertama gempa tuh kondisinya gimana? Jadi gempa tuh biasanya kan kayak gini ya, tapi itu tuh kayak gini, udah kayak orang main bola basket gitu loh, udah diguncang-guncang itu kayak gitu, saking kedahsyatnya gempa Cianjur waktu itu. Nah jadi tuh katanya dari kayak anak ibu bapak terpisah. Dan itu bener ya, dalam Al-Quran tuh itu anak ibu bapak tuh terpisah gitu kan pada saat gempa itu, kayak mereka sama-sama lari gitu kan, mereka tuh sama-sama jerit baca apa yang mereka bisa gitu. Jadi itu tuh qadarullah pas hari pertama mereka tuh belum dapat bantuan, daerah itu belum dapat bantuan, katanya nanti akan dikasih bantuan, katanya cuma dikasih bantuan, mohon maaf itu dikasih bantuan cuma bukan satu kardus ya, satu pack doang, satu pack mie waktu itu. Dan mereka harus nahan itu untuk satu keluarga gitu loh. Terus air minum, mereka tuh dulu tuh kan pas gempa itu tuh belum hujan, terus tuh pas udah malamnya atau kapan itu tuh hujan. Nah mereka tuh minum air hujan, mereka karena nggak ada sumber air minum gitu loh, tapi mereka tuh minum air hujan. Terus tuh makan yang tadi mie tadi, mereka tuh makannya, aku nggak ngerti cara makannya gimana ya, karena itu kan susah juga. Dan aku tanya, terus sholat, aku bilang, sholat kak, sholatnya pakai apa? Kan nggak ada mukena, kan susah kalau nyelamatin. Kita tuh kak sholat persampainya itu jam 1 atau jam 2 ya, asar maghrib isya, mereka sholat dengan pakaian seadanya. Yang aku bilang, posisi baju kamu gimana, dulu nutupin semua aurat enggak kak, katanya. Aku tarik lah katanya gitu kan, kayak aku pengennya tuh pengen doa aja, pengen minta sama Allah. Ada juga yang di saat itu mulai orang-orang inget ya, oh kita tuh punya Tuhan gitu, kita punya Tuhan tapi kita minta. Aku pernah jalan kak, katanya gitu kan, berapa kilometer gitu ya, untuk cari makanan buat orang tua aku, katanya gitu, karena tuh udah nggak makan, katanya gitu kan, kasihan katanya gitu. Terus aku cari makanan ke desa sebelah, aku jalan kaki kak, dan aku nggak pakai sendal, katanya gitu. Terus jalan kaki, katanya, aku dapat kayak 1 karung, aku bagiin ke warga-warga, karena aku ngerasa nggak cuma perutku yang lapar, perut orang lain juga. Itu aku, masya Allah, aku terharu banget mendengar itu, masya Allah. Ya. Terus kalau misalnya cerita gembiranya ya aku yakin sih para relawan atau orang yang sudah pernah melakukan atau berada di tempat aksi waktu itu ya, pasti banyak sekali senangnya di sana, karena kita ngerasakan memang jiwa-jiwa kemanusiaan itu tuh kayak berkumpul bersama orang-orang yang punya pers yang sama, orang-orang yang mungkin mempunyai visi dan misi yang sama. Itu kayak gimana kita ketemu sama orang yang punya visi dan misi yang sama kita ngobrol aja tuh enak gitu loh. Jadi tuh emang banyak banget sih ya teman-teman, ayo jadi relawan. Jadi tuh aku jadi explore ke mana-mana gitu kan. Explore itu dalam artian ke tempat lokasi bencana itu karena aku jadi relawan gitu kan. Terus juga aku bisa ikut aksi-aksi yang lain juga karena aku jadi relawan gitu. Aku bisa datang ke kota itu karena aku jadi relawan gitu. Tapi ya emang diniatin karena kita ingin membantu sesama ya gitu. Jangan karena aku pengen jadi relawan karena aku pengen enaknya. Enggak semuanya tuh melulu enak gitu loh. Bener sih. Jadi kayak banyak hal cerita yang udah didapatkan dari relawan gitu. Apalagi tadi wah juga sih dengar cerita dari Pak. Udah kemana-mana, anaknya kemana, ya itu memang benar sih ya. Dan aku ngerasa kayak dunia itu emang nggak abadi emang gitu. Apalagi mau dicari apa gitu. Terus ya, kalau udah selesai kayak tadi kan udah gempa, rumahnya juga udah kebelah 2 pun ya mau gimana lagi gitu, bangun dari awal lagi kan berarti udah selamanya sudah terjadi dari saya ya hilang kalau nggak ada kebermanfaatan ya kayak. Lalu nih bagi Kak Aziza sendiri
mungkin bisa ceritain kayak gimana caranya ya, karena saya melihat ini kayak apa itu gimana Kak Aziza, tapi jiwa untuk berbagi ke sesama itu tinggi banget. Bagaimana caranya supaya kita itu memiliki jiwa yang sama seperti itu, dan juga setiap kayak apa ya, ada sesuatu opportunity atau peluang ya buat kita untuk berbagi. Halo. Ya. Oh ya. Kalau misalnya untuk melihat peluang untuk berbagi ya, sebenarnya tuh dimanapun kita berada pasti kita ada celah ya untuk melakukan itu. Halo. Mohon maaf nih jaringannya terputus ya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya terkait dengan peluang ya tadi yang pertama ya, peluang kegiatan berbagi ini. Jadi tuh kesempatan untuk kegiatan berbagi ini sebenarnya kita dimanapun kita berada kita pasti menemukan masalah-masalah sosial ya. Jadi waktu itu tahun lalu tuh saya di Pare. Saya cerita sedikit. Jadi tahun lalu tuh saya di Pare. Saya ngajak teman saya buat makan. Yuk makan bareng, kalian bilang gitu kan. Sore-sore ini udah saya fotoin list makanannya kan. Pesan yang mana, saya bilang gitu. Terus saya bilang gini, belum dibalas, pertama tuh belum dibalas, dan posisinya udah mau maghrib, ini udah mau buka puasa gitu kan. Terus saya telepon, ayo ngelis buruan, gue bilang gitu kan, soalnya ini udah sore nih, udah mau buka puasa, gitu. Enggak miss, saya nggak makan katanya gitu. Aku tanya dong, kenapa nggak makan, saya bilang gitu. Terus dia bilang nggak apa-apa, saya masih ada mie hadiah dari tutor karena dia udah nggak ada uang buat makan nasi gitu, jadi dia cuma ngandelin mie itu doang. Pas dengar itu tuh aku langsung terenyuh ya. Sedangkan anak-anak kalau misalnya teman-teman yang pernah ngecamp di kampung Inggris yang di Pare itu, anak-anak ngecamp tuh biasanya programnya itu padat dari pagi sampai siang, bahkan malam pun ada programnya. Nah, anak-anak yang nggak ada program itu yang membutuhkan fisik yang kuat, berpikir juga kuat gitu kan, pasti memerlukan nutrisi yang banyak dong, nutrisi yang cukup gitu. Kalau dia cuma makan mie doang, dia nutrisinya apa buat ngebutuhin dia sehari-hari gitu ya. Terus aku langsung kayak kasihan kan sama temenku. Aku bikin status, aku lagi ada project buat bagi-bagi makanan buat teman-teman yang sedang menuntut ilmu di Pare. Aku bilang gitu, karena anak-anak yang di Pare itu berasal dari berbagai golongan, berbagai dari kelas, berasal dari daerah yang berbeda-beda gitu kan, yang mereka tuh juga dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda pula gitu. Terus tuh ada yang transfer. Alhamdulillah tuh aku cuman tujuannya buat ngebantuin satu orang dulu waktu itu ya. Alhamdulillah tuh aku bisa aku sama temen-temen tuh bisa ngasih 15-20 orang waktu itu pertama. Terus tuh karena yang donasi banyak lagi ya gitu. Ada yang ngechat aku, Miss saya butuh duit buat pulang, boleh nggak minta buat tiket kereta 35.000. Oh saya cek kan duit kasih masih ada. Oh bisa, insya Allah, saya bilang. Ayo ketemu dulu, saya bilang. Kan saya nggak tahu ya sama orangnya siapa gitu kan, dia cuma kenalin namanya ini. Udah pas ketemu dia cerita dulu kan, oh ya punya berapa, saya bilang. Buat ongkos kesananya ada nggak, dia bilang ternyata tuh gue nggak punya semua kan. Jadi tuh yang 35.000 dia bilang kita bisa bantu sampai 300.000 waktu itu. Terus yang aku tuh cuman buat sepekan doang, buat bagi-baginya sepekan. Aku coba lagi nih, aku mau ngerutinin ini gitu loh. Tapi aku bikin status lagi kan, aku share ke teman-teman. Ternyata tuh yang sedekah tuh bisa sampai 30 gitu, bahkan lebih ya. Jadi biasa kita saving buat pekan berikutnya gitu. Nah, jadi peluang untuk kemanusiaan tuh kita bisa laku di mana aja, banyak main aja sih sebenarnya ya, banyak main, banyak lihat orang-orang di sekitar kita gitu kan. Kira-kira nih misalnya udah kita duduk, kita perhatiin orang yang jualan, kita pikir dia butuhnya apa sih sebenarnya gitu, atau nggak ada teman kita aja dia butuhnya apa sih gitu. Pasti ya, dengan kita banyak berinteraksi dengan orang lain, kita akan banyak dapat cerita gitu loh. Misalnya nih kakak berinteraksi sama Sony cerita, kak cerita nih, tiba-tiba Sony bilang, kak ternyata tuh tetangga aku butuh ini loh kak. Nah, berarti kan itu peluang kita untuk menangkap kebaikan dari ceritanya si Sony gitu kan. Nah
Mungkin dan sekarang kan untuk kegiatan berbagi itu mudah banget ya. Jadi teman-teman bisa habis-habis doang itu udah apa ya, yang ngelihat itu udah banyak gitu kan. Lagi kalau misalnya kita pakainya banyak sosial media itu tentu approach-nya juga lebih banyak. Intinya itu mulai dari hal kecil dulu aja, mulai lihat dari Terus apa lagi tadi, kita, kira-kira dia butuh apa sebagainya. Dan nanti misalnya suatu saat kalau ada peluang pun ya kayak kita tuh langsung cepat tanggap dan nggak mikir dulu kayak gimana sih ini harus ini dan sebagainya, supaya punya jiwa keberanian buat kayak langsung cus capcus gitu ya ke mana, ke tempat misalnya bencana gitu. Jadi gimana sih caranya supaya langsung berani untuk menentukan untuk membantu orang gitu sih. Kalau dalam konteks bencana besar sebagainya gitu. Sebenarnya aku juga kalau di kebencanaan itu baru sekali ya, baru di Cianjur doang. Itu pun karena aku lagi pikirnya karena aku lagi di Jawa gitu kan. Kalau aku di Sumatera mungkin aku juga berpikir sih, karena kalau aku di Sumatera aku berpikir waktunya, terus kosnya juga. Karena aku pikir kayak ya udah kampung gue lagi di Jawa nih nggak apa-apa gitu kan, gue bantuin aja gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita pengen punya kayak keberanian ya untuk mengambil suatu keputusan gitu, mungkin kita memposisikan diri kita dulu sih, memposisikan diri kita sebagai orang yang sedang dalam keadaan kesakitan gitu. Jadi misalnya nih lagi ada kayak gempa ya, kita memposisikan kita sebagai orang yang kena gempa gitu. Bukan kita memposisikan orang yang akan membantu, tapi kita memposisikan diri kita sebagai orang yang terkena musibah dulu gitu. Jadi pasti kita atau kita memposisikan keluarga kita nih yang lagi kena musibah, pasti dong kita kayak pengen ngambil action di situ kan, pengen ngebantuin keluarga kita. Atau kalau misalnya kita sendiri yang memposisikan diri kita sebagai orang yang sedang terkena musibah, itu pasti dong kita pengennya ditolong. Nah kayak gitu. Kalau aku tuh biasanya aku memposisikan diri aku sebagai orang yang sedang kesakitan, sebagai orang yang sedang kena musibah. Jadi gue pengennya kalau gue kena musibah, gue pengennya cepet-cepet ditolong dong gitu. Kayak gitu juga, jadi aku memposisikan orang itu sebagai ahli. Diskusi bareng lagi dengan topik atau ide yang berbeda gitu kan, dengan tema yang berbeda, dan semoga kakak sehat selalu ya, dengan kewajiban kita sebagai orang lain. Karena itu kita juga bisa hanya bantu orang, tapi kita yang sehat ujungnya kita nggak bisa bantu orang, ini kita yang dibantu. Jadi sahabat ya kak, semoga apapun yang kakak lakukan sukses gitu ya. Terima kasih kak, bye.